Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir, ibadah Minggu Raya, sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB, sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siapkan hatimu saudara, mari memuji menyembah Tuhan bersama dengan kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya saudara, mari sama-sama menyembah Tuhan kembali. Di setiap musim kehidupan, haleluya, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Wow, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Kau cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami memuji-Mu.
Kami mencintaimu sungguh Tuhan, Kau yang terutama. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami memujimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Sebab tiada Allah sepertimu. Kami menyembahmu, memujimu Tuhan. Haleluya. Hadiratmu kami rasakan Tuhan, di setiap musim hidup kami. Bersamamu Tuhan, besertamu Tuhan. Kerinduan kami berjalan bersamamu sampai akhir hidup kami. Memujimu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Oh Tuhan, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, dari hatimu katakan, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Senang kembali dalam ibadah Minggu online malam hari JKI The Way. Sudah kita bisa mulai dengan tadi memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kembali kami boleh berjumpa dalam ibadah online. Kami berharap sungguh penyertaan Tuhan nyata atas kami dalam ibadah ini. Roh Kudus limpah atas kami, kuasa-Mu kami rasakan sehingga kami mendapatkan rema, pemahaman yang benar dari perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Jangan satupun kami yang Kau lalui Bapa. Kami siap diajar, kami siap dibentuk menjadi serupa segambar seperti-Mu. Dan ibadah kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan melanjutkan seri pengajaran kita. Ini sudah masuk seri yang ke-6 ya, dari tema besar perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mendalami hari Minggu ini ya, di mana kita akan mendalami, mengeksposisi, belajar dari satu perkataan Tuhan Yesus yang tercatat dalam kitab Injil. Dan kemudian kita pahami, saya berharap, saya berdoa, semua kita mendapatkan remanya.
Dan lewat satu persatu kata dan pengajaran Tuhan Yesus yang kita terima, kita dapatkan, kita akhirnya bisa membentuk diri kita ini semakin hari semakin serupa segambar seperti Dia. Gitu saudara ya. Yuk sama-sama kita siapkan hati. Subtema pada minggu malam ini terambil dari natsnya Matius 4 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian dalam Matius 4 ayat 17. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu tentu tahu ya, ini sudah seri ke-6, di mana ada 5 seri sebelumnya dari seri perkataan dan pengajaran Tuhan Yesus ini yang sudah saya bagikan. Kita mulai dari perkataan pertama yang Yesus ucapkan yang tertangkap, yang tercatat di Alkitab, yakni perkataan Yesus di usia 12 tahun ketika orang tuanya kehilangan dia karena dia sedang ada di bait Allah. Ya. Di mana Yesus berkata, bukankah sudah ditetapkan bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ya, gitu ya. Dan kemarin kita juga baru menyelesaikan 3 perkataan Yesus ketika iblis mencobainya 3 kali di padang gurun, ketika Yesus dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk padang gurun sekaligus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi ini adalah seri pengajaran yang saya berusaha untuk coba merunutnya dari perkataan pertama Yesus sampai nanti perkataan terakhir Yesus yang tentu kita tahu ketika nanti dia sebelum naik ke surga ya, perintah amanat agung itu ya. Jadi kita akan fokus pada perkataan dan pengajaran Yesus. Kenapa saya mau ajarkan ini? Karena kita orang Kristen. Dan saya harus akui sebagai orang Kristen yang lahir sejak kecil, bahkan sudah hampir 20 tahun ini saya melayani Tuhan sebagai seorang pelayan Tuhan, saya jujur saja belum ya benar-benar menggali atau mempelajari perkataan dan pengajaran Yesus ini secara sistematis. Meskipun ada perkataan Yesus dan pengajaran Yesus yang sudah saya baca, saya dalami, bahkan saya ajar gitu ya, tapi sistemnya random, sistemnya sporadis ya, sistemnya ya pas lagi mau khotbah ayat itu ya itulah yang digali ya. Tapi habis begitu ayat di atasnya, ayat di bawahnya itu saya abaikan. Saya tidak mau. Paling tidak di sisa hidup saya ini saya sudah benar-benar memahami apa sih sebenarnya yang diajarkan Yesusku ini dan juga apa yang diajarkan Yesus Tuhanku ini kepadaku gitu paling tidak saudara. Dan sekaligus supaya saya bukan cuma diberkati sendirian, tapi saya bisa memberkati juga orang lain, saya bagikan lewat khotbah minggu. Mungkin ini adalah seri terpanjang saya, ya, perkataan dan pengajaran Yesus. Saya pikir saya punya khotbah seri terpanjang itu seri doa Bapa Kami, itu 10 tahun yang lalu. Tapi kemarin sudah saya patahkan rekor itu dengan seri pengajaran soal Kristologi dalam konteks Tritunggal yang sampai sekarang belum selesai, tinggal beberapa seri lagi. Di mana kalau Bapak Ibu tadi ikut ibadah kami yang jam 11, Bapak Ibu bisa mendapatkan seri-seri terakhirnya. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati lewat pengajaran JKI2W, kalau tinggal rumahnya di sekitar Serpong dan sekitarnya, boleh datang ke gereja, bertumbuh belajar bersama kita di sana. Dan kalau misalnya Bapak Ibu jauh dari Serpong, bisa mengikuti secara live atau secara siaran tundanya di sosial media kami. Salah satunya di channel YouTube JKI2W BSD ini. Nah, kita mau mendalami perkataan Yesus ini, Bapak Ibu. Yang tercatat dalam Matius 4 ayat 17 yang saya kasih warna merah tadi. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Perkataan Tuhan Yesus setelah berakhirnya pencobaan di padang gurun. Jadi kalau kita sudah membaca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya. Perkataan Yesus yang terucap dari mulut lidahnya setelah dia menang lawan pencobaan iblis di padang gurun itu adalah perkataan ini. Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini juga diucapkan tidak lama setelah berita ditangkapnya Yohanes Pembaptis didengar oleh Yesus. Jadi ada yang menarik Bapak Ibu bahwa ketika Yesus habis dibaptis, dia kan penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun seperti burung merpati, itu ditangkap disaksikan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Kemudian Yesus yang penuh dengan Roh ini dituntun oleh Roh untuk ke padang gurun. 40 hari, 40 malam, kurang lebih ya 1 bulan lebih ya, di sana 1,5 bulan di padang gurun itu. Nah, selesai dari padang gurun tentu dia kembali ya ke Yudea, ya, ke kembali ke masyarakat sekitarnya. Dan tidak lama setelah itu,
dia mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes, kita tahu. Jadi jarak waktu antara pembaptisan dan ditangkapnya Yohanes Pembaptis ini mungkin sangat dekat. Ya paling kelihatan di Alkitab ya dipisahkan dari pencobaan padang gurun yang 40 hari 40 malam itu. Jadi saya menafsirkan antara Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu sampai ditangkapnya Yohanes Pembaptis, mungkin saja itu hanya sekitar 2 bulanan. Ya. Nah, ketika jarak antara 2 bulan setelah Yesus dibaptis inilah, Yesus kemudian mulai memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Seperti yang tergambar dan saya bacakan dari Matius 4 ayat 17 ini. Jadi, Yesus mulai melayani setelah penangkapan Yohanes. Ya, kita tahu bahwa Yohanes ditangkap karena Herodias, istrinya Herodes, marah dan memprovokasi suaminya untuk menangkap Yohanes. Karena Yohanes itu benar-benar menelanjangi perbuatan salah yang dilakukan oleh Herodes maupun juga Herodias. Di mana Herodias ini sebelumnya adalah istri dari saudaranya Herodes. Jadi iparnya Herodes sendiri. Yang entah detailnya seperti apa kita tidak bisa menemukan di Alkitab. Tapi iparnya ini kemudian dikawini oleh Herodes. Ya, jadi mengambil istri dari saudaranya ketika saudaranya ini masih hidup. Dan itu melanggar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Imamat, itu melanggar firman Tuhan. Ya, mestinya kalau ngikutin Taurat, orang seperti ini harus dibunuh. Ya, Bapak Ibu silakan cek di kitab Imamat bagaimana seorang laki-laki ketika mengawini ipar perempuannya, padahal adiknya atau kakaknya laki-laki masih hidup, itu adalah pelanggaran luar biasa dari Tauratnya Musa. Nah, ketika Yohanes ditangkap inilah, Yesus mulai berkata atau mengajar, memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Coba kita lihat konteks dekatnya ya, Matius 4 ayat 12-16. Tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali ini tentu adalah wilayah suku, wilayah tempat tinggal yang dulu diwariskan kepada suku Zebulon dan Naftali. Benar Bapak Ibu ya? Supaya digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Jadi ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, kemudian Yesus langsung menyingkir ke daerah Galilea. Ini berarti wilayah Israel Utara. Sungai Yordan, kemudian juga atau situs tempat Yesus dibaptis dan oleh Yohanes Pembaptis ini, yakni Sungai Yordan, itu ada di Israel Selatan. Jadi kemungkinan ketika habis Yesus itu dibaptis, dia dibawa ke padang gurun Yehuda, terus Yesus kembali juga kemana? Ke Yerusalem dan sekitarnya. Tapi setelah mendengar Yohanes ditangkap, dia kemudian menyingkir ke Galilea, naik ke utara. Dan Galilea itu adalah wilayah yang dulu diwariskan bagi suku Naftali dan suku Zebulon. Menarik Bapak Ibu ya. Menurut Matius Bapak Ibu, menyingkirnya Yesus ke daerah Zebulon dan Naftali juga merupakan penggenapan sebuah nubuatan PL. Ya. Karena apa yang tadi kita baca dalam Matius 4 tadi, di mana Matius mengutip Taurat Musa ya, atau Perjanjian Lama gitu ya. Ternyata yang dikutip oleh Matius 4 tadi itu ada dalam kitab Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat 1. Kalimatnya begini. Tapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan, kalau dahulu Yahweh merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, benar ya? Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, memuliakan tempat itu, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Jadi apa yang Matius katakan ketika Yesus menyingkir ke Galilea, terus tinggal sekitar di tanah Zebulon dan Naftali, ini yang dikutip Matius ini ternyata ada dalam kitab Nabi Yesaya yang saya barusan baca tadi. Artinya
Yesaya 8 sampai Yesaya 9 ayat 1 ini rupanya merupakan sebuah nubuatan yang digenapi dalam peristiwa Yesus ketika habis dibaptis, habis menang dalam pencobaan padang gurun, dan habis mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus menggenapi apa yang Yesaya nubuatkan di perjanjian lama ini. Itu kata Matius, Bapak Ibu. Jadi kita harus meyakini ini adalah sebuah kebenaran. Karena apa yang Matius sampaikan itu ternyata mengutip perjanjian lama. Berarti kita juga harus imani apa yang disampaikan Yesaya di perjanjian lama ini merupakan sebuah nubuat yang digenapi dalam peristiwa ketika Yesus habis mendengar Yohanes Pembaptis ditangkap. Itu kalau Bapak Ibu mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan. Makanya saya selalu mengajar, biarlah teks Alkitab menjelaskan teks Alkitab. Apa yang dikatakan Matius bahwa Yesus ke Galilea terus mengutip Yesaya ini rupanya bukan perkataan orisinil atau bukan perkataan tanpa maksud, tapi Matius ingin menekankan bahwa ini loh untuk menggenapi apa yang Yesaya nabi kita katakan dulu. Dan Injil Matius juga kita tahu bahwa Injil yang ditulis oleh Matius untuk orang-orang Yahudi. Jadi penekanan Yahudinya dalam Injil Matius itu lebih kuat daripada Injil Markus, lebih kuat daripada Injil Lukas, dan bahkan lebih kuat dari Injil Yohanes. Bapak Ibu kalau belajar tentang survei perjanjian baru, latar belakang perjanjian baru, belajar tentang kitab Injil, maka semua literatur yang ada mengatakan bahwa Injil Matius itu Injil yang sangat kuat keyahudiannya. Maka tidak heran Matius mengutip apa yang ada di perjanjian lama. Ini yang tidak dicatat oleh kitab-kitab lainnya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah belajar dalam beberapa perkataan Yesus sebelumnya, karena ini sudah seri ke-6, berarti sudah ada 5 seri sebelumnya, bahwa Yesus ketika mengajarkan atau mengucapkan suatu kalimat pengajaran, itu dia banyak mengutip perjanjian lama. Artinya pertama, Yesus katam atau hafal perjanjian lama, dan artinya Yesus ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang ada di perjanjian lama itu adalah kebenaran. Sebab kalau nggak kebenaran, nggak mungkin dikutip sama Yesus. Kan begitu ya, saudara ya. Nah, coba kita bandingkan perkataan Yesus ini dengan Injil sinopsis lainnya. Yesus yang berkata di Matius 4 tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat itu, apakah dikutip oleh Injil lainnya? Coba kita bandingkan dengan Lukas 4 ayat 14-15. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Tidak ada kalimat Yesus mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, seperti yang kita baca dalam Matius 4 tadi. Tapi kalau kita lihat teksnya yang dicatat Lukas, ini teks juga yang dicatat Lukas setelah peristiwa pencobaan di padang gurun. Dan juga ada teks yang berkata, dengan kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Mirip dengan apa yang disampaikan oleh Matius 4 tadi. Meskipun tidak dikatakan apa yang diucapkan Yesus, tapi Lukas mengatakan bahwa di Galilea itulah, di tanah Zebulon dan Naftali itulah, Yesus mulai mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Jadi Lukas ingin menyatakan bahwa kuasa rohlah yang membawa Yesus ke Galilea. Kalau kita baca Matius 4 tadi, sepertinya Yesus agak ketakutan ketika Yohanes Pembaptis ditangkap oleh Herodes. Maka dia menyingkir, kan kalimat Matius kan gitu. Dia menyingkir ke Galilea. Seolah-olah Yesus takut. Tapi kalau kita konfirmasi dengan ayat firman Tuhan lainnya, Yesus ke Galilea bukan semata atau bukan karena dia takut, tapi karena roh menguasainya. Ya. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dia dituntun oleh roh. Sama ketika dia sudah penuh dengan roh di pembaptisan, roh menuntun dia ke padang gurun untuk dicobai 40 hari 40 malam. Roh yang sama, yakni Roh Kudus itulah yang menuntun Yesus untuk ke Galilea, di mana di Galilea dikatakan oleh Lukas dia mulai mengajar di rumah-rumah ibadah. Sebelum peristiwa ini, tidak ada perkataan di Alkitab bahwa Yesus sudah mengajar. Jadi Yesus mulai mengajar setelah dibaptis, setelah Roh Kudus turun atasnya, setelah dia dikuasai oleh Roh Kudus ke padang gurun dan juga akhirnya ke Galilea. Sejak saat itulah dia mulai mengajar. Dia mengajar dengan kuasa. Kenapa? Karena dia mengajar dalam kuasa roh. Dan dalam pengajarannya ini, meskipun di Lukas tidak ada yang ditekankan apa yang diajarkan, kalau kita hubungkan Lukas 4 ini dengan Matius 4, di dalam rumah-rumah ibadat itu, dia mengajarkan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi, Lukas
melengkapi pemahaman kita soal Matius, Matius melengkapi pemahaman kita soal Lukas. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Ini sejak pembaptisan di Sungai Yordan. Jadi terjadi sejak pembaptisan di Sungai Yordan, Roh Kudus itu dikatakan tadi terus berkuasa atas Yesus. Jadi ketika Roh Kudus menurut Yohanes turun seperti burung merpati di dalam pembaptisan, Roh Kudus ini menetap dalam Yesus. Ya, menetap dalam Yesus dengan bukti bahwa Yesus dituntun oleh Roh ke padang gurun. Setelah menang di padang gurun lewat pencobaan itu, Yesus dituntun ke Galilea. Ya. Kenapa saya ingin mengatakan ini penting bahwa Roh Kudus itu menetap pada Yesus? Karena saya baru juga mengajar, kalau Bapak Ibu sudah jadi member dari channel YouTube JKI2 BSD ini, Bapak Ibu pasti mendapatkan materi dari sekolah Alkitab kami, di mana saya baru sedang mengajar pneumatologi, ya, atau doktrin tentang Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu di Perjanjian Lama juga sudah ada. Dan Roh Kudus itu di Perjanjian Lama menetap pada diri seseorang. Dan ketika orang itu dihinggapi Roh Kudus, maka orang ini akan bermanifestasi kuasa luar biasa. Tadinya orang biasa, tapi kalau Roh Kudus sudah hinggap atasnya, siapapun dia menjadi manusia luar biasa, extraordinary man. Seperti saya berikan contoh dalam program sekolah Alkitab itu seperti Daud. Daud itu ketika mengalahkan Goliat, Daud itu nggak masuk hitungan. Dia ada di medan tempur bukan sedang berperang. Dia masih anak-anak diutus bapaknya untuk membawa ransum makanan bagi saudara-saudaranya. Dan ketika sampai di medan perang itu, dia lihat ada Goliat, raksasa dari Filistin, yang mengolok-olok orang Israel dan mengolok-olok Allahnya Israel. Dan tidak ada satupun pahlawan Israel yang berani menghadapi Saul. Maka Daud menantangnya, dan karena dia sudah diurapi Tuhan, Roh Kudus sudah hingga padanya, dia bukan lagi Daud anak kemarin sore, tapi dia adalah orang yang diberkati dan diurapi Tuhan. Sehingga dengan mudahnya Daud mengalahkan pahlawan Filistin yang namanya Goliat itu. Begitulah orang kalau sudah dihinggapi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menekankan di sini bahwa Yesus itu penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus menetap pada Yesus. Nah, sekarang coba kita lihat Injil sinopsis lainnya. Yakni dalam Injil Markus pasal pertama ayat 15. Kalimatnya begini. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bandingkan dengan Matius 4 ayat 17 yang kita baca sebagai nats tadi. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Perhatikan ada kalimat di Markus 1 dan juga Matius 4 yang saya kasih warna merah dengan warna merah yang sama. Itu kalimat yang mirip. Kalau di Matius 4, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Cuma kalau di Markus kalimatnya dibalik, tapi intinya sama. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Cuma yang membedakan, dalam penekanan Markus ada beberapa kalimat lain yang ditambahkan oleh Markus. Ya. Di dalam Markus ada kalimat saatnya telah genap. Dalam Markus ada kalimat percayalah kepada Injil. Jadi Markus memberikan perbedaan yang lebih dalam daripada Matius. Saya nggak tahu ya, karena dalam dunia teologi Markus itu dipercaya merupakan Injil yang paling tua. Jadi Markus lebih dahulu, baru Matius. Nah, apakah ketika Matius menuliskan Injilnya ini, Matius belum membaca Injil Markus? Saya nggak tahu. Tapi logikanya, Matius ketika nulis Injil Matius ini, karena Injil Markus sudah beredar sejak lebih dahulu, Matius paling tidak paham. Makanya nggak heran, beberapa kalimat di Injil Matius itu kan mirip dengan Injil Markus. Nah, cuma herannya saya, Markus yang kalimatnya lebih panjang, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini hanya dikutip oleh Matius, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, mungkin dalam konteks lain saya akan mendalami ini. Tapi yang saya mau sampaikan dalam slide presentasi ini, bahwa kalimat dalam Injil Markus, khusus perkataan Yesus ini, itu lebih lengkap, lebih dalam, lebih ada penekanan dengan kalimat yang lebih banyak daripada yang dicatat oleh Matius. Nah, sekarang coba kita mulai belajar mengeksposisi. Apa sebenarnya kalimat yang dalam nats tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Apa juga maksud dari kalimat dalam Injil Markus, saatnya telah genap, percayalah kepada Injil ini? Apa artinya? Coba kita sekarang ini pelan-pelan mendalami Bapak Ibu ya.
Ini menarik sekali. Apa arti kalimat saatnya sudah genap? Nah, kata genap dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dari kata Yunani peplerotai. Ya. Peplerotai ini itu berasal dari kata dasar pleroo. Ya. Yang menurut kamus Strong 4137 itu berasal dari kata pleres. Ya. Ada beberapa arti dari kata pleres, seperti to make replete, to cram, level up, to furnish, satisfy, execute, finish, verify. Dan kalau Bapak Ibu misalnya membaca dalam slide yang saya siapkan ini, saya juga menerjemahkannya dalam bahasa yang bebas ke dalam bahasa Indonesia. Dengan saya kasih tanda bahasa Inggris kalimatnya warna merah, diterjemahkan dalam kalimat bahasa Indonesia juga berwarna merah. Jadi misalnya to make replete itu arti dalam bahasa Indonesianya membuat penuh. To cram itu menjejalkan. Level up itu menaikkan level. Karena hurufnya warnanya sama ya. To furnish itu melengkapi. Satisfy itu memuaskan. Execute itu melaksanakan. Finish itu menyelesaikan. Verify itu memverifikasi. Jadi peplerotai, ketika Yesus berkata saatnya sudah peplerotai, saatnya sudah genap, itu secara harafiah artinya saatnya sudah, tinggal pilih tadi makna kalimat yang paling pas menurut saudara. Dari beberapa kalimat penjelasan soal arti kata pleres tadi, saya lebih sejahtera dengan kata execute atau finish, yang saya kasih warna hitam dan saya kasih garis bawah dan hurufnya saya kasih miring. Execute artinya melaksanakan, finish artinya menyelesaikan. Jadi ketika Yesus berkata saatnya sudah genap dalam Injil Markus tadi, itu artinya saatnya kita melaksanakan, saatnya saya menyelesaikan. Itulah pemahaman yang saya dapatkan ketika saya coba mendalami pengertian apa sih maksudnya kalimat Yesus saatnya sudah genap. Sudah genap itu apa? Maksudnya genap itu apa? Ternyata genap itu artinya peplerotai. Artinya melaksanakan, menyelesaikan. Maka kata genap ini saya ganti dengan kata melaksanakan dan menyelesaikan. Sehingga ketika itu saya akhirnya dapat pemahaman Yesus berkata saatnya menyelesaikan. Saatnya melaksanakan. Nah, menyelesaikan, melaksanakan apa? Itu yang mau kita dalami, Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud dengan kalimat saatnya sudah genap atau saatnya kita menyelesaikan, saatnya saya menggenapi, ya, saatnya saya melaksanakan, apa sebenarnya maksud dari perkataan Yesus itu? Jadi kalau saya mau melihat dalam konteks yang lebih luasnya, ini adalah selesainya tugas pelayanan Yohanes. Ketika Yesus berkata saatnya sudah genap, saatnya aku menyelesaikan, saatnya aku melaksanakan, itu karena tugas pelayanan Yohanes itu sudah selesai. Tugas pelayanan Yohanes itu apa? Ditemukan dalam Matius 3 ayat 1-3 kita baca ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis itu dalam Matius 3 yang saya kasih warna agak hijau muda itu, tugasnya mempersiapkan jalan untuk kurios, untuk Tuhan, untuk Yesus, untuk meluruskan jalan bagi Yesus. Jadi Yohanes Pembaptislah yang misalnya nebang alang-alang dan siangi rumput sehingga jalan untuk Yesus itu lebih rata. Jadi Yesus itu ketika mulai melayani Bapaknya setelah dia keluar dari pencoba di padang gurun dan kemudian tadi kalimatnya bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Itu perkataan Yesus, pengajaran Yesus di rumah-rumah ibadat di Galilea di tanah Zebulun dan Naftali itu bukan sesuatu yang baru. Karena orang yang mau dilayani Yesus, dalam hal ini bangsa Israel, itu sudah siap menerima apa yang Yesus mau ajarkan. Kenapa? Coba perhatikan di Matius 3 tadi. Kalimat Yesus bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat itu rupanya perkataan yang sebelumnya bertahun-tahun itu disuarakan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu dalam kitab Injil Yohanes Pembaptis itu punya banyak murid. Yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan itu bukan 1, 2, belasan, puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan, saudara. Jadi masanya Yohanes Pembaptis itu sudah cukup banyak. Jadi ketika Yesus mengajarkan dengan pengajaran yang sama, ketika Yohanes Pembaptis sudah selesai mengajar karena ditangkap oleh Herodes,
Itu perpindahan murid Yohanes Pembaptis ke Yesus, atau masa Yohanes Pembaptis ke Yesus, begitu smoothnya. Itu yang dimaksud dengan persiapkan jalan bagi Yesus, luruskan jalan baginya. Jadi Bapak Ibu, Yesus bisa punya murid dengan cepat 5.000 orang kalau kita ngomongin 5 roti 2 ikan. Itu bukan semata karena maafkan saya, Yesus semata. Tapi sudah ada buah pelayanan ya dari Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu yang sudah meletakkan dasar dan Yesus kemudian membangun di atasnya. Itu kalau kita mau pakai bahasa pembangunan rumah. Jadi selesainya tugas Yohanes Pembaptis itu yang membuat Yesus berkata, saatnya sudah genap. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kita dalami lagi. Nah, Roh Kudus sebelum Pentakosta di Perjanjian Baru, itu cara kerjanya masih selaras dengan Perjanjian Lama. Sekali lagi, saya sedang ngebahas tentang pneumatologi di sekolah Alkitab kita, di mana semua materinya Bapak Ibu bisa dapatkan kalau Bapak Ibu jadi member dari channel YouTube ini. Ya, murah kok, nggak sampai 50.000 untuk ikut sekolah Alkitab kita setiap bulannya. Nah, di situ saya mengajar bahwa di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu ketika hinggap pada seseorang itu, ketika dicurahkan itu, tidak dicurahkan kepada banyak orang, tapi spesial hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yakni kepada orang pilihannya Tuhan, karena Tuhan mau memakai orang itu untuk mengerjakan kehendaknya. Dan di Perjanjian Lama Bapak Ibu, ketika Roh Kudus hinggap pada seseorang, ya sepanjang orang itu masih dihinggapi Roh Kudus tidak hinggap di orang-orang lainnya. Tidak. Cuma satu peristiwa dalam Perjanjian Lama yang saya temukan, Roh Kudus hinggap di banyak orang dalam posisi di waktu yang sama. Yakni ketika Musa mulai kelabakan ketika menjadi hakim atas bangsa Israel. Kemudian akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, panggil atau pilih 70 orang tua-tua, nanti akan kuambil rohku yang dalam padamu untuk kubagikan kepada mereka, sehingga tugas menghakimi Israel itu bisa kau limpahkan kepada mereka, sehingga kau tidak lelah. Jadi di waktu yang bersamaan ada 71 orang dengan Musa yang penuh dengan roh. Tapi meskipun demikian, 70 orang itu tidak dihinggapi Roh Kudus langsung, tapi Allah mengambil rohnya dalam diri Musa untuk dibagikan kepada 70 orang tua-tua Israel ini. Ada juga misalnya ketika Samuel masih hidup, dia penuh dengan roh. Tapi Daud juga masih hidup sebagai raja. Saul sebelumnya hidup sebagai raja. Tapi meskipun demikian, Saul yang dihinggapi Roh Kudus, Daud yang juga dipenuhi Roh Kudus dengan Samuel itu berbeda. Samuel dipenuhi Roh Kudus untuk tugas sebagai hakim, sebagai nabi, sedangkan Saul dan Daud itu dihinggapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dengan tugas sebagai raja. Jadi job desk-nya beda. Ya. Dalam konteks Perjanjian Lama, contohnya para hakim, itu kalau Roh Kudus lagi hinggap pada Gideon, maka Tuhan tidak membangkitkan hakim lainnya. Tuhan ketika Roh Kudus itu hinggap pada Nabi Elia, ya, tidak ada nabi-nabi lain yang punya kualitas sama seperti Nabi Elia. Jadi Tuhan itu dalam Perjanjian Lama ketika memberikan rohnya kepada seseorang, maka kalau orang itu masih penuh dengan Roh Kudusnya, maka orang itu sepanjang hidupnya, ya cuma dia saja yang hidup dengan Roh Kudus. Kecuali Roh Kudus sudah diambil daripadanya. Seperti Roh Kudus yang sudah diurapi Tuhan, diberikan Tuhan kepada Saul. Kemudian karena Saul berdosa, Roh Kudus itu undur dari Saul. Dan akhirnya Tuhan lewat Samuel memberikan rohnya untuk hinggap atau menaungi Daud. Dan Alkitab katakan sejak saat itu, Daud penuh dengan Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus itu, kalau dalam konteks Yesus dan Yohanes Pembaptis, pertama diberikan kepada Yohanes Pembaptis. Kalimatnya tercatat dalam Lukas 1 ayat 15-17a. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh. Perhatikan, begitu berkuasanya Roh Kudus, sehingga Lukas mengatakan Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Jadi Roh Kudus itu sudah mendiami Yohanes Pembaptis sejak dalam rahim ibunya. Penjelasan lebih detail soal Yohanes Pembaptis ini, soal ibunya Elizabeth, Bapak Ibu bisa dapatkan dalam materi saya dalam Sekolah Alkitab Pneumatologi. Nah, ketika Yohanes Pembaptis ini penuh dengan Roh Kudus, maka tidak ada orang-orang di Israel yang penuh dengan Roh Kudus juga, sama seperti Perjanjian Lama.
Nah, Yohanes Pembaptis kemudian melihat Roh Kudus turun atas seseorang yang tercatat dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Selanjutnya Yohanes bersaksi, Yohanes Pembaptis nih, yang penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya ini bersaksi. Katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah," menuju kepada Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis sudah saksi bahwa aku telah melihat roh turun dari surga seperti merpati dan tinggal pada anak Allah ini, kepada Yesus. Sebab apa? Sebab dia yang mengutus aku, dia merujuk kepada Allah, Yahweh, yang mengutus dia untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh turun atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah nanti yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi seolah-olah ya, saya mendapatkan hikmat kalimatnya lebih tepat begini. Yohanes yang sudah penuh dengan Roh Kudus ini dikasih firman oleh Allah, oleh Yahweh. Roh Kudus sekarang ada padamu. Tapi nanti, jika kau melihat ada seseorang yang dihinggapi atau Roh Kudus turun atasnya, maka saat itulah tugasmu selesai, sebab dia nanti yang akan membaptis banyak orang dengan Roh Kudus. Membaptis banyak orang dengan Roh Kudus itu sebuah istilah baru. Sebab sejak Yohanes sampai jauh sebelum Yohanes, ya, itu tidak ada orang dibaptis Roh Kudus secara massal. Jadi Allah itu hanya memberikan rohnya kepada orang-orang spesial untuk menjalankan tugas, seperti kepada Yohanes Pembaptis, untuk membuat jalan, ya, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itulah tugas Yohanes Pembaptis. Ketika tuannya sudah datang, tuannya sudah diurapi oleh Roh Kudus dan Yohanes bersaksi melihat itu, maka tugas Yohanes Pembaptis selesai. Jadi apa yang dimaksud Yesus dengan saatnya sudah genap? Artinya waktunya ia untuk melaksanakan peperotai tadi. Waktunya dia untuk melaksanakan, waktunya dia untuk menyelesaikan apa? Tugas dari Bapa. Sebab Roh Kudus yang tadinya hinggap pada Yohanes Pembaptis untuk memberikan kuasa kepada Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Yesus, sudah undur. Roh Kudus sudah undur daripadanya dan akhirnya turun ke atas Yesus. Jadi ini adalah cara kerja Roh Kudus dalam perjanjian lama yang masih konsisten dalam periode Yohanes Pembaptis. Kalau Bapak Ibu tidak mendalami Roh Kudus dalam perjanjian lama, Bapak Ibu nggak mengerti ini. Saya bilang saya juga baru mendapatkan pemahaman ini. Kenapa? Entah kenapa saya sudah belajar pneumatologi di S1, S2, S3. Ada banyak dosen dan pendeta yang mengajarkan saya. Tapi kebanyakan kita orang Kristen termasuk dosen-dosen dan pendeta-pendeta itu mengajarkan Roh Kudus dalam perspektif perjanjian baru. Langsung kepada perjanjian baru. Tidak kepada perjanjian lama. Makanya saya ketika mulai mendalami firman Tuhan melibatkan Roh Kudus penuh, saya selalu diingatkan, cek perjanjian lama. Ada suara hati itu, perjanjian lama tidak bertentangan dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu untuk menggenapi perjanjian lama. Dan ketika saya mendalami suara Roh Kudus ini, saya langsung membaginya pada perjanjian lama. Dalam sekolah Alkitab itu, pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, saya bagi dulu beberapa seri soal perspektif perjanjian lama tentang Roh Kudus. Kenapa saya bilang Roh Kudus sudah undur dari Yohanes? Apa argumentasi saya? Ada ayatnya, Matius 11 ayat 2-3. Kita baca Bapak Ibu ya. Di dalam penjara, kan Yohanes Pembaptis sudah ditahan kan, sudah ditangkap oleh Herodes, ditaruh di penjara. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, pekerjaan Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ini ayat ini Bapak Ibu, ayat yang menurut saya tafsirkan ya, ayat yang menurut tafsir saya mengindikasikan dengan jelas Roh Kudus sudah undur daripada Yohanes Pembaptis. Sebelum Roh Kudus itu turun pada Yesus, Roh Kudus kan penuh dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan dalam kepenuhan Roh Kudus itulah Yohanes berkata, "Lihatlah, itu anak domba Allah. Aku sudah melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati kepada Yesus. Dan dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air berkata, kalau kamu melihat Roh Kudus turun atas seseorang, maka ialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus."
Nah, ketika Yohanes melihat Roh Kudus turun atas seseorang, itulah Roh Kudus yang dalam dirinya, menurut tafsiran saya, juga mundur daripada Yohanes Pembaptis. Bukan karena Yohanes Pembaptis berdosa. Mundur tidak seperti Saul yang berdosa, terus Roh Kudus undur. Tidak. Tapi memang tugas Yohanes Pembaptis selesai. Tugasnya apa? Tugas dari Roh Kudus itu apa? Tugas dari Bapa dengan mengirim Roh Kudusnya atas Yohanes Pembaptis sejak kandungan ibunya itu apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan ketika Roh Kudus sudah turun atas Yesus, tugas Yohanes Pembaptis selesai. Roh Kudus undur daripadanya. Dan karena Roh Kudus undur daripadanya, Yohanes Pembaptis tidak lagi memiliki kepekaan yang tajam. Makanya di penjara dia bertanya, "Engkaukah yang kami nantikan itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah orang yang kami tunggu-tunggu itu? Atau kami harus menunggu orang lain?" Padahal sebelumnya dia sangat yakin berkata, "Itulah anak domba Allah. Itulah anak Allah. Dialah nanti yang membaptis kamu dengan Roh Kudus." Itu semua bisa diucapkan ketika Roh Kudus masih ada dalam diri Yohanes Pembaptis. Tapi ketika Yohanes Pembaptis, Roh Kudus sudah undur dalam Yohanes Pembaptis, kepekaannya, ketajamannya, intuisinya, ya, sudah mulai hilang. Sehingga dalam penjara ketika Roh Kudus sudah undur dari Yohanes Pembaptis, dia masih meragukan, tanda kutip, apakah Yesus itu benar-benar yang dinantikan. Padahal kemarin dia berkata, "Aku sudah melihat Roh Kudus turun atas dia." Kok masih ditanyakan? Bapak Ibu pernah berpikir ini nggak? Kenapa ditanyakan? Saya udah tahu ayat ini, tapi tidak pernah mendalami sebelumnya. Iya ya, kenapa Yohanes Pembaptis masih ragu lagi? Padahal kemarin dia berkata, "Inilah anak domba Allah. Dialah nanti yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dialah anak Allah." Tapi kenapa dia masih meragukan soal Yesus ketika di penjara? Saya dulu menafsirkannya, mungkin karena di penjara kali. Ya, aura penjara itu menjadi orang tidak lagi positif, tidak ada vibe positifnya, vibe-nya negatif. Maka dia mulai berhalusinasi dan dia mulai meragukan. Dulu saya mungkin memahaminya begitu, sama mungkin seperti banyak orang lainnya. Tapi saya menemukan jawabannya. Kenapa Yohanes Pembaptis di penjara meragukan Yesus? Karena menurut saya, dia sudah tidak lagi penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah undur dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dalam periode itu, sejak perjanjian lama, Roh Kudus itu kalau hinggap hanya pada seseorang, Tuhan hanya memberikan Roh Kudusnya kepada seseorang untuk periode tertentu, untuk tugas tertentu. Tugas Yohanes Pembaptis sudah selesai, sekarang Tuhan mengurapi Yesus dengan Roh Kudus karena tugas Yesus diberikan. Apa? Untuk membaptis banyak orang dengan Roh Kudus. Maka sejak Yesus penuh dengan Roh Kudus, saya percaya di seluruh dunia, dalam hal ini Israel, tidak ada orang lain yang penuh dengan Roh Kudus. Only Jesus. Seperti sebelumnya, hanya Yohanes Pembaptis lah di seluruh Israel yang penuh dengan Roh Kudus. Clear ya Bapak Ibu ya? Makanya saya bilang, ketika saya akhirnya mendalami Alkitab dengan Roh Kudus gitu ya, itu benar-benar semuanya terang, semuanya jelas. Ya, saya mendapatkan iluminasi yang benar-benar luar biasa. Mengerti banyak hal yang saya tidak dapatkan bahkan ketika saya jadi seorang mahasiswa yang serius dalam belajar teologi ya. Saya serius Bapak Ibu. Nilai-nilai saya nilai-nilai yang serius bagusnya. Ya. Saya bisa membanggakan diri soal prestasi akademis saya. Tapi semua ini tidak saya dapatkan di bangku kuliah. Tidak saya dapatkan juga ketika saya jadi dosen dulu. Tidak saya dapatkan ketika saya hanya menggantungkan pemahaman teologi saya dari apa yang saya terima dari dosen, saya terima dari buku, saya terima dari pendeta, saya terima dari teolog-teolog sebelum saya. Tapi ketika saya mulai mengandalkan Roh Kudus penuh, satu persatu hal-hal yang tadinya terselubung tidak saya bisa lihat. Saya baca, tapi saya tidak melihat kedalamannya. Akhirnya disingkapkan oleh Roh Kudus. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat percayalah kepada Injil? Jadi kan waktunya sudah genap, Bapak Ibu sudah mengerti ya penjelasannya ya. Percayalah kepada Injil itu maksudnya apa? Nah, kata Injil Bapak Ibu diterjemahkan dari kata Yunani evangelio yang artinya kabar baik. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Markus 1 ayat 1. Injil itu artinya apa? Kabar baik. Jadi ketika Markus 1 ayat 1 mencatat ada Injil tentang Yesus Kristus, yang saya kasih warna beda dengan kasih garis bawah itu, Injil tentang Yesus Kristus itu karena Injil artinya kabar baik, maka saya menafsirkannya ke dalam bahasa Indonesia lebih senang dengan kalimat kabar baik tentang Yesus Kristus. Karena itulah arti dari evangelio.
Ya, evangelio itu kalau diterjemahkan Injil, otak kita akhirnya berpikir Injil itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi itu kan yang diajarkan oleh gereja, bahwa Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Padahal sebenarnya Injil itu adalah kabar baik. Kalau kita lihat teks Markus 1 ayat 1, Injil tentang Yesus Kristus, artinya kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus berkata, percayalah kepada Injil, itu artinya Yesus sedang mengajar kepada kita untuk mempercayai semua yang berasal dari dirinya. Semua yang berasal dari Yesus harus kita percayai. Percaya pada apa yang ia katakan, dan percaya pada apa yang ia ajarkan, dan apa yang ia lakukan. Itulah kabar baik tentang Yesus. Semua tentang Yesus itulah kabar baik. Dan ketika Yesus berkata, percayalah pada kabar baik, maksudnya percayalah pada kabar baik yang kubagikan kepadamu. Nah, itu makanya penting ya dalam khotbah ini. Ya, khotbah ini kan tema besarnya belajar tentang perkataan dan pengajaran Yesus. Itu yang saya bilang. Saya sudah hampir setengah abad tidak pernah belajar, diajar, dan mengajar secara sistematis apa itu yang disebut kabar baik. Apa yang disebut dengan perkataan dan pengajaran Yesus dan kelakuan Yesus, perilaku Yesus. Saya tidak pernah belajar dengan sungguh secara sistematis. Kalau sporadis pernah, tapi sistematis, kata per kata, kalimat per kalimat, mendalaminya sungguh, belum pernah. Dan saya kepengen sebelum saya mati, saya dapatkan berkatnya itu dengan menggali ini, sekaligus karena saya tidak mau cuma memberkati diri saya sendiri, tapi juga rindu memberkati banyak orang, saya langsung dapatkan dari Tuhan dan langsung saya bagikan kepada saudara lewat seri pengajaran malam hari ini. Maka Bapak Ibu, seri ini akan seri panjang nanti. Ya. Bapak Ibu kalau mau jadi orang Kristen sejati, ya mau tahu kabar baik atau Injil itu, dengarkan khotbah seri ini. Sebab saya percaya mungkin Bapak Ibu di gerejamu tidak akan pernah atau belum pernah mendapatkan pengajaran ini secara sistematis. Ya. Sebab saya Kristen sejak kecil, sudah ada di 3 gereja, ya, tapi saya tidak pernah mendapatkan pengajaran ini dengan detail. Jadi itulah kalimat beritakanlah Injil. Maksudnya beritakanlah kabar baik tentang Yesus. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya tadi dalam nats kita di Matius 4 tadi. Apa yang dimaksud dengan kata bertobatlah? Kan Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksud kata bertobat ini? Nah, kata bertobatlah ini ternyata juga disuarakan oleh Yohanes Pembaptis seperti sudah saya singgung tadi. Jadi orang-orang ketika mendengarkan Yesus berkata, bertobatlah, itu kata bertobatlah tidak asing. Ya. Matius 3 ayat 1-3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimasukkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Sama-sama diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kata bertobatlah diterjemahkan dari kata Yunani metanoeo, yang menurut kamus Strong 3340 berarti berasal dari kata meta dan noio, yang artinya to think differently, berpikir secara berbeda. Dan kemudian kata metaneo itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata repent atau menyesali. Jadi bertobat itu menurut etimologinya artinya adalah berpikir secara berbeda atau menyesali. Menyesali kenapa aku sudah berjalan di jalan A, maka dia mau tidak lagi berjalan di jalan A. Itulah arti dari metanoeo atau bertobat itu. Nah, saudara, contoh soal pengertian bertobat, to think differently, berpikir dengan cara berbeda, yakni pengajaran Yesus mengasihi musuh. Musuh itu kan harus diperangi. Musuh itu kan harus dilawan. Tapi apa kata Yesus dalam Matius 5:44? Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berfikirlah dengan cara yang berbeda dengan orang dunia. Orang dunia mengatakan musuh, lawan, perangi. Tapi Yesus mengajarkan, kasihilah musuh. Kemudian juga Lukas 23 ayat 34 mengajarkan bahwa Yesus bukan cuma pintar berkata-kata, tapi dia melakukan apa yang diajarkan itu. Dia berkata dalam kayu salib, Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini Yesus lagi berdoa bagi siapa? Bagi prajurit Romawi yang memakunya, menyalibnya, bagi imam-imam besar yang mentertawakannya dan yang menyalibkannya, bagi orang-orang Yahudi yang gampang sekali kemarin berkata, Hosana, Hosana, terpujilah anak Daud, kemudian serempak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ini orang-orang yang zolim kepada Yesus, orang-orang yang jahat kepada Yesus, tanda kutip musuh-musuhnya Yesus.
Tapi Yesus tidak membenci mereka. Dia justru berkata pada Bapanya, ampuni mereka. Jadi, to think differently itu berpikir dengan cara berbeda dengan cara pikir dunia. Dan ini yang juga diajarkan oleh Paulus dalam surat Roma 12 ayat 17-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berpikir dengan cara berbeda. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Kasihi musuhmu. Inilah inti dari apa yang kalau saya kasih contoh konkret tentang kalimat bertobatlah. Metanoeo tadi. To think differently. Atau repent. Menyesali tadi. Jadi Bapak Ibu sudahkah jadi orang yang bertobat? Orang yang tidak lagi berpikir dengan cara yang sama. Bagi orang yang sudah lahir baru, bagi orang yang sudah dibaptis, bagi orang yang sudah terima Yesus, bagi seorang yang sudah menjadi pengikut Yesus, berpikirnya harus berbeda dengan cara orang dunia berpikir, Bapak Ibu. Jadi bertobat bukan sekedar berubah dari tadinya bukan Kristen kemudian menjadi Kristen. Sebab itu yang dipahami orang Kristen, saya sudah bertobat kok. Saya sudah terima Yesus kok. Saya sudah Kristen kok. Saya sudah di gereja kok. Seolah-olah kalau sudah Kristen kok tadi, di gereja kok tadi gitu ya. Itu udah paling benar. Belum tentu, saudara. Sebab banyak orang yang tadinya tidak Kristen, tapi kemudian menjadi Kristen, pola pikirnya masih sama sebelum dia menjadi Kristen. Itu belum bertobat. Cuma bajunya doang. Yang tadinya tidak pakai salib, sekarang pakai salib. Yang tadinya tidak Natalan, jadi Natalan. Yang tadinya tidak punya pohon Natal, jadi punya pohon Natal. Cuma itunya doang yang berbeda. Tapi pola pikirnya, sikap hatinya, itu masih sama seperti sebelum dia bertobat. Jadi, kalau kita mengerti kata metanoeo tadi, ya, to think differently tadi, itu artinya kita harus dalam segala aspek berubah. Nah, kata bertobat juga, kita sering kenal dengan kata metanoia. Metanoeo juga, saudara ya. Itu artinya berubah 180 derajat. Kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan metanoia itu ya. Itu artinya the journey of changing one man ya. Jadi perjalanan berubah dalam pikiran ya, dalam hati ya, dalam spiritual conversation, dalam percakapan spiritual. Itulah metanoia ya, berubah. Maka ada gambarnya tadi. Ya, bermetamorfosis. Ya, dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Meskipun kupu-kupu itu berasal dari kepompong itu nanti jadi kupu-kupu, tapi ketika dia masih jadi ulat kepompong, ya dia pikirannya hanya ulat. Ketika dia di kupu-kupu, pikirannya sudah kupu-kupu, tidak lagi berpikir dengan cara pikir ulat. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Inilah orang yang bertobat itu, orang yang harus berubah pikirannya, orang yang juga harus berubah isi hatinya. Orang yang harus juga berubah prioritas hidupnya. Berubah itu artinya itu. Ketika kita bertobat ke dalam Kristus, maka kita yang tadinya tidak punya pikiran Kristus, harus memiliki pikiran Kristus. Kita yang tadinya bertindak dengan cara yang tidak seperti yang Yesus lakukan, kita harus bertindak dengan cara yang seperti Yesus lakukan. Berubah 180 derajat. Itulah arti dari kata bertobat. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan arti kerajaan Allah sudah dekat? Ya. Yohanes Pembaptis juga dengan suara hal yang sama. Maksudnya Yohanes Pembaptis juga menyuarakan hal yang sama kan. Kalimatnya kan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 1-3 tadi yang sudah kita baca kan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Justru Yesuslah yang mengcopy paste perkataan Yohanes Pembaptis ini. Karena memang yang Yesus lakukan itu tidak berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis kan membuka jalan. Berarti Yesus juga berjalan di jalan yang sama, cuma jalannya Yesus lebih mulus. Karena jalan itu sudah diratakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka yang disampaikan, yang disuarakan Yesus, itu suara yang disampaikan juga oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sudah saya bahas tadi. Apa arti bertobat? Sekarang kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudnya itu? Apa maksud dari kerajaan Allah sudah dekat itu? Apa artinya? Ya, ini kita bisa mengerti ketika kita menafsirkan dari ayat Alkitab. Biarlah ayat Alkitab menafsirkan ayat Alkitab. Lukas 4 ayat 43-44. Tapi ia berkata kepada mereka, di kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Lalu ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Memberitakan Injil kerajaan Allah. Berarti memberitakan Injil juga berarti memberitakan kerajaan Allah.
Injil kerajaan Allah itu tak bisa dipisahkan. Injil itu apa tadi? Kabar baik. Benar ya? Evangelion itu kan kabar baik. Kabar baik itu apa? Apa yang diajarkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kabar baik itu identik dengan Yesus. Jadi ketika kita harus mengajarkan, menekankan, mengingatkan kepada banyak orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat, itu artinya kita juga harus memberitakan kerajaan Allah yang identik dengan apa yang Yesus ajarkan. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Kembali, memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Nah, untuk bisa mengerti apa itu kerajaan Allah itu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Yang biasanya kabar baik itu disertai dengan mujizat kesembuhan. Dan itu yang kita baca dalam peristiwa dalam hidupnya Yesus ketika melayani Bapaknya. Dia bukan cuma pandai mengajar, tapi dia juga menyertainya dengan mujizat. Itulah kerajaan Allah. Kemudian kalau kita baca Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kata Yesus nih, kalau setan-setan sudah kuusir dengan kuasa dari Roh Kudus, dari Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, dari sinilah kita akhirnya mengerti Bapak Ibu, apa itu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah kabar baik. Injil kerajaan Allah itu tak bisa dipisahkan. Kabar baik dari Yesus yang disertai dengan mujizat dan pengusiran roh-roh jahat atau pengusiran setan. Maka inilah pelayanan yang komprehensif. Pelayanan yang paripurna. Menurut perkataan Yesus dalam Matius 4 tadi. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yesus memulai pelayanannya dengan memberitakan kabar baik. Ya. Yakni mengajak orang untuk bertobat, berubah pikiran, dan juga memberitakan kerajaan Allah surga sudah dekat. Memberitakan kabar baik. Kerajaan Allah itu identik dengan apa? Dengan mujizat, dengan pengusiran setan. Dan itu mulai masif terjadi, tercatat ketika Yesus mulai melayani Bapaknya. Dan itu kemudian diteruskan oleh para murid dan mestinya juga diteruskan oleh gereja saat ini. Jadi gereja nggak bisa hanya menekankan pengajaran saja. Gereja nggak bisa hanya menekankan pada ngusir setan saja. Gereja nggak bisa menekankan pada melakukan mujizat saja. Gereja harus mengambil peran semua tadi. Dan untuk itu gereja tidak bisa mengandalkan pelayanannya dari satu orang. Saya bukannya sombong. Saya dulu pernah di sebuah gereja yang menekankan soal mujizat. Sekaligus juga okultisme, pengusiran setan. Tapi saya bukan di situ. Ya. Calling saya adalah mengajar. Makanya saya masih berdoa kepada Bapa nih. Supaya The Way itu bisa efektif. Saya rindu ada orang yang punya panggilan melayani untuk melakukan pelayanan kuasa, mujizat. Pelayanan pengusiran setan. Bukannya saya tidak bisa. Cuma tidak mungkin saya mengerjakan semua tadi bersamaan. Karena dalam sejarah gereja, saya coba pelajari sejarah gereja. Tidak ada hamba Tuhan, tentunya selain Yesus ya. Karena Yesus kan benar-benar dari surga. Anak sulung Bapa. Dia lahir bukan seperti manusia. Dia lahir dari Roh Kudus. Jadi Yesus nggak bisa dibandingkan dengan kita-kita ini. Ya. Jadi nggak ada hamba Tuhan dalam sejarah gereja yang kuat dalam 3 pelayanan ini. Kalau dia kuat dalam pengusiran setan, ya cuma di situ aja. Bisa ngajar nggak? Bisa, tapi nggak kuat. Bisa ngelakuin mujizat nggak? Bisa, tapi nggak kuat. Kalau orang kuat dalam mengajar, biasanya kuat di situ saja. Bisa nggak ngusir setan? Bisa, tapi nggak kuat. Bisa nggak ngelakuin mujizat? Bisa, tapi nggak kuat. Itu makanya kita ini harus bersatu. Gereja itu adalah bagian tubuh Yesus. Ya, kita ini tubuh Yesus. Ada kaki, ada tangan yang punya fungsi yang luar biasa masing-masing. Tapi nggak bisa tangan mengambil fungsi kaki, kaki mengambil fungsi tangan nggak bisa mengambil fungsi otak, dan seterusnya. Semuanya harus saling bekerja sama. Makanya Bapak Ibu, andai kata gereja paham ini, maka gereja tidak akan meninggikan temboknya sendiri. Saya jujur secara pribadi sudah membuka diri. Tapi maafkan saya, belum banyak yang merespon apa yang sudah saya tawarkan ini. Pengen rasanya berbagi pelayanan dengan orang yang berbeda-beda panggilannya. Ya. Makanya saya juga bilang, boleh tanya kepada associate pastor saya. Kalian jangan melayani seperti saya melayani. Kembangkan pelayanan kalian sendiri yang Tuhan panggil kalian sebagai apa. Supaya kita saling memperlengkapi. Kalau semuanya ngajar, ya nggak bisa. Ya. Akhirnya kalau mengajar,
Ya itu karena, makanya kemarin dalam sebuah diskusi, ada seorang ibu berkata, dulu saya ikut seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan pengusiran setan, Pak. Ya, dan saya dapat penglihatan-penglihatan. Ya, tapi saya nggak mau. Jadi saya nggak lanjutkan. Gitu ya. Terus saya bilang sama ibu ini, Bu, itu bisa dua artinya. Ibu memang dipilih Tuhan untuk melayani panggilan seperti itu, mengusir setan. Atau kedua, ibu bisa dapat penglihatan-penglihatan karena dulu emang ikut hamba Tuhan yang punya panggilan pelayanan itu. Itu transfer dari hamba Tuhan itu. Makanya saya bilang, kalau kita dekat dengan orang yang kuat sekali dengan panggilannya, maka jangan-jangan yang kita lakukan itu bukan panggilan Tuhan, tapi kita hanya transfer saja. Ya, saya ngomong aja lah. Dulu saya dari sebuah gereja yang hamba Tuhan atau gembala saya itu kuat dengan mujizat. Kuat dengan pengusiran setan. Maka ketika saya jadi timnya dia, ya, tim intinya gembala gitu ya, saya mudah sekali mengusir setan. Saya mudah sekali melakukan mujizat kesembuhan. Ya. Dulu saya merasa, wah gue juga bisa. Tapi saya di momen itu juga langsung diingatkan. Karena saya udah tahu ini lama. Karena ada hamba Tuhan mengatakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun. Terus saya diingatkan juga cerita soal Joshua. Joshua ini kan nobody. Tapi karena dia ngintilin Musa kemana aja Musa pergi, akhirnya ketika Musa mati, orang Israel tuh melihat kewibawaan Joshua sama seperti kewibawaannya Musa. Kenapa? Karena di mana ada Musa, ada Joshua. Maka saya dulu akhirnya menyadari, wah saya punya kuasa ini karena jangan-jangan transfer dari gembala. Karena gembala saya yakin dulu memang kuat dengan panggilan itu. Maka saya bilang sama teman-teman yang dekat dengan saya, kalian kalau bisa, kalau bukan panggilannya ngajar, jangan ngajar. Karena jangan-jangan kalian bisa ngajar, ngerasa kalian bisa ngajar, itu karena dapat transfer dari saya. Saya bukannya sombong, tapi karena memang saya kuat di ngajar. Tapi kalau kalian memang panggilannya ngajar, ya teruskan. Tapi kalau bukan panggilan, coba cari panggilan masing-masing. Sebab saya dulu begitu. Sampai saya yakin menemukan kebenaran bahwa, oh, saya bisa ngusir setan, bisa nyembuhin orang sakit. Ada beberapa banyak orang yang saya bisa tunjukkan mengalami sesuatu karena buah pelayanan saya. Tapi saya lebih sejahtera ngajar. Maka sejak saya tahu panggilan saya itu, saya tidak ngada-ngadain untuk berdoa bagi orang sakit supaya sembuh. Saya tidak ngada-ngadain untuk ngusir setan. Kalau memang harus melayani, saya siap melayani. Tapi kalau tidak, ya saya serahkan pelayanan itu kepada yang lainnya. Yang memang di sana panggilannya. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah ketika saya kerjakan itu, ya sampai sekarang. Saya kuat dalam pengajaran. Tapi ketika ada jemaat yang butuh doa untuk disembuhkan, saya akan melayani. Ketika ada jemaat yang kerasukan setan, ketika ada jemaat yang minta rumahnya didoakan karena merasa ada kuasa jahat, saya akan layani. Tapi saya tidak fokus di sana. Nangkep ya saudara ya? Nah, ketika itu terjadi, dan akhirnya kalau ada banyak orang di sekitar saya juga memahami hal itu, apa yang kami lakukan ini kan menjadi kuat sekali. Tapi sedihnya saya ya harus diakui, ya. Gereja lain itu masih banyak menutup pintunya dan membangun temboknya tinggi. Tidak mau bekerja sama. Ya. Dan ya saya doa supaya saudara nanti yang melayani Tuhan juga dengarkan khotbah saya ini. Dan saudara kuatnya berbeda dengan saya. Yuk, ya hubungi saya. Kita kolaborasi yuk. Kita collab yuk. Ya. Saya melayani pengajaran, pengusiran setan, pelayanan mujizat. Saya serahkan kepada Bapak Ibu yang punya panggilan di situ. Supaya kita sama-sama melayani dengan efektif karena kita melayani pada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing dan kita mengasahnya dengan tajam. Jadi ketika Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Pertanyaannya, apakah kita sudah merespon dengan benar semua tadi? Apakah kita sudah bertobat? Apakah kita masih berpikir dengan cara dunia berpikir? Apakah kita masih punya perspektif seperti perspektif dunia? Kalau masih, kau belum bertobat. Ya, kau harus seperti Kristus. Pikiranmu seperti Kristus, isi hatimu seperti Kristus, perspektif hidupmu seperti Kristus, karaktermu, sikapmu seperti Kristus. Dan kita juga harus memberitakan Injil. Apa itu kabar baik? Jadi apa yang kita dapatkan dari Yesus yang kita temukan di Alkitab, kita bagikan dalam kesaksian kita. Dan juga memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Tadi, memberitakan kabar baik tentang Yesus yang disertai dengan mujizat dan juga pengusiran setan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah merasa punya rekam jejak di masa lalu melakukan hal ini, maka sekarang tinggal cari apa yang merupakan panggilan kita. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau jujur, setelah jujur, saya nggak punya pengalaman ngusir setan, saya nggak pernah pengalaman doain orang doa aja nggak pernah,
Berarti jangan-jangan Bapak Ibu belum penuh dengan Roh Kudus. Sebab orang yang penuh dengan Roh Kudus, kalau kita baca Kisah Rasul, nanti Bapak Ibu dalami ya, atau ikutlah makanya sekolah kitab kita tentang Roh Kudus itu ya. Nanti akan ketemu tuh, jika Roh Kudus turun atasmu, maka kau akan melakukan hal-hal yang luar biasa tadi. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus tadi, orang yang akan melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Yang pasti sudah akan pernah terjadi ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Meskipun mungkin ke depannya dia tidak akan lakukan lagi, atau dia tidak fokus di sana lagi. Kenapa? Dia sudah tahu panggilan Tuhan untuk dia itu apa. Seperti yang saya alami sekarang ini. Sekarang saya fokus mengajar. Maka saya mengajar lewat ibadah online ini. Meskipun tidak dapat feedback yang dalam pemahaman berkat yang materi yang luar biasa. Karena kalau ibadah online ini kan, ya jujur saja, ya belum banyak respon positif, di mana orang yang mendengarkan khotbah saya juga memberikan persembahan kepada Tuhan lewat apa yang saya, media yang saya layani ini, yang saya pakai untuk pelayanan ini. Kan masih belum seperti itu. Ya, makanya banyak gereja setelah pasca pandemi tidak lagi melakukan ibadah live streaming. Karena ibadah live streaming membuat orang tidak lagi ke gereja. Ya, kalau ke gereja pasti harus memberikan persembahan. Kalau tidak ke gereja, tidak memberikan persembahan, nggak ketahuan pendetanya. Tapi saya bilang nggak. Panggilan saya melayani bukan buat cari persembahan Tuhan. Panggilan saya itu untuk mengajar. Maka saya mengajar di gereja selama gereja masih ada. Tuhan izinkan gereja masih ada. Gereja masih boleh berdiri di Indonesia ini. Saya akan melayani di hari Minggu di gereja. Tapi saya akan terus melayani juga secara online. Bukan cuma onsite. Kenapa? Lewat online inilah saya bisa pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya bisa bagikan kepada banyak orang. Bukan cuma lingkup orang-orang di Serpong yang kenal saya, tapi juga orang-orang yang di luar pulau. Sehingga saya punya banyak kenalan sekarang ini yang kenal saya, juga mendapatkan berkat dari pengajaran yang saya sampaikan, yang tinggal di luar pulau, bahkan luar negeri. Ya, itu pilihan. Makanya ketika saya panggilannya mengajar, saya akan mengajar dengan banyak hal. Maka saya mulai belajar sekarang ini. Di usia sekarang ini, di usia mendekati 50, belajar aplikasi-aplikasi itu susah Bapak Ibu. Saya hampir setahun 2 tahun ini belajar Instagram, baru beberapa bulan ini. Mulai tiap pagi dari Senin sampai Jumat, live Instagram. Ya, nanti mungkin dalam sebentar waktu lagi saya akan mulai live TikTok juga. Tapi TikTok juga masih sulit saya. Masih belajar. Dan saya sempat berperang dengan diri saya, untuk apa saya mainan TikTok ini gitu ya. Untuk usia seperti saya ini kayaknya udah nggak mainan TikTok. Tapi saya pengen main TikTok karena untuk alat sebagai atau sarana untuk mengajar. Maka saya lagi belajar pelan-pelan. Ya doakan mungkin bulan depan saya sudah mulai nanti. Ada pelayanan live TikTok meskipun mungkin seminggu sekali dulu. Meskipun sekali lagi nggak dapat feedback materi apa-apa untuk saya dan gereja yang saya gembalakan, tapi saya melakukan ini karena ini panggilan dari Tuhan yang buat saya. Ya. Kalau ngusir setan, kalau memang itu orang dekat, butuh pelayanan saya, jemaat doa, saya akan layani. Kalau doakan orang sakit, kalau ada jemaat yang sakit, masa saya tidak layani? Saya akan layani. Tapi saya tidak akan fokus ke sana, dalam artian saya dulu kan begitu ya, waktu awal-awal pelayanan saya ke rumah sakit di jam besuk jam 11-12 itu rumah sakit PGI Cikini karena dekat dengan kampus saya di di Menteng Prada ya, di stasiun Cikini. Saya sering ke PGI Cikini jalan kaki pulang pergi. Jam besuk kuliah malam, jam besuk jam 11 sampai jam 1 saya di rumah sakit Cikini. Kalau jam besuk kan orang bisa masuk kapan saja kan. Dan rumah sakit Cikini kan rumah sakit Kristen kan. Maka saya masuk lihat momen-momen kalau misalnya ada sejahtera di kamar ini, saya masuk, Pak, Bu, saya mahasiswa teologi mau berdoa, boleh nggak Bapak, Ibu, saya dukung dalam doa. Oh boleh nak. Terus saya tanya sakit apa Pak, terus kita doakan. Gara-gara itu ketahuan sama pihak keamanan. Cuma karena kami niatnya baik, dibantulah untuk dapat izin karena mereka sudah melihat muka saya berkali-kali gitu ya. Jadi ini orang emang kayaknya mau melayani, makanya saya dikasih kartu. Tapi nggak bisa tiap hari, hanya hari-hari tertentu saja karena ada pihak gereja lain yang sudah minta izin. Jadi ada hari tertentu, saya dijadwal resmi jadi pendoa jemaat di jam besuk di jam 11 sampai jam 1. Seingat saya itu ingat di hari Kamis apa hari Rebo begitu ya. Itu saya dan teman-teman ya. Setiap hari Rebo, Kamis lupa antara Rebo Kamis selalu ada di Cikini karena sudah dapat izin tadi. Ya udah, kerjaan kami masuk kamar. Kalau dapat izin kan masuk kamar, setiap kamar kita masuk. Jadi nggak bisa sendirian lagi, langsung bawa tim. Ya ada 3, 4, 5, terus kita pecah 2-2 ya.
Kadang-kadang kalau misalnya satu ya saya sendirian aja, yang lainnya supaya semua kamar bisa kita masuki ya satu-satu. Tapi kalau memang ada satu orang yang baru pertama kali melayani, didampingi jadi berdua. Itu karena dulu kita masih belum jelas panggilan kita apa, masih mahasiswa gitu ya. Jadi saya melayani. Tapi ketika saya tahu, oh saya panggilannya ini, ya pelayanan-pelayanan seperti itu tidak saya cari. Tapi kalau memang harus dilakukan, saya lakukan. Karena itu bagian sebagai tugas sebagai orang percaya, harus mendoakan orang. Itu kan Bapak Ibu ya. Nah sekarang dengan firman Tuhan ini, semoga kita mengerti apa maksud Yesus dari kalimatnya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Semoga diberkati dan Bapak Ibu bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami belajar seri ke-6 dari perkataan dan pengajaran Yesus dengan fokus kalimat bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kami sudah diajar apa arti kata dari bertobat, arti dari kata kerajaan Allah sudah dekat, dan juga tadi ada tambahan dari Injil Sinopsis Markus yang mengatakan bahwa waktunya sudah genap, kami juga sudah mengerti artinya, dan juga beritakanlah Injil, kami juga sudah mengerti artinya. Tolong kami Roh Kudus, bukan cuma mengerti, tapi lewat pertolongan-Mu kami mampu jadi pelaku-pelaku firman. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Ini persembahan rupiah kami Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Maka besar kecil persembahan kami ini kami mau berikan dengan tulus kepadamu Tuhan lewat pelayanan JKI The Way. Sucikan, kuduskan, sehingga ketika kami beri, itu seperti lemak yang ditaruh di mezbahnya Tuhan. Dan ketika terbakar, lemak itu akan menghasilkan wangi-wangian harum seperti dupa yang menyenangkan Tuhan. Kerinduan kami, persembahan kami ini menyenangkan Tuhan. Terimalah persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebentar ada nomor rekening dan juga ada QR atau QRIS JKI The Way. Bapak bisa menyalurkan persembahanmu kepada Tuhan lewat JKI The Way, lewat nomor rekening dan juga QRIS tadi. Selamat memberi, beri yang terbaik. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Haleluya. Saya atas nama gereja mengucapkan terima kasih buat taburan persembahan saudara kepada Tuhan lewat pelayanan kami. Dan percayalah, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Dan ukuran yang kau pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Dan sebagai gembala, saya berani bertanggung jawab bahwa setiap persembahan saudara akan digunakan untuk memperlebar kerajaan Allah lewat pelayanan JKI The Way ini. Terima kasih ya saudara ya. God bless you. Dan sebelum kita akhiri ibadah malam ini, saya mau mengajak kita untuk kembali bersyafaat, kita berdoa bagi orang lain, dan kemudian baru kita terima berkat dari Tuhan. Satukan hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah malam secara online, lewat perkataan dan pengajaran Yesus, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Kami sudah paham, dan kami sudah minta Roh Kudus tadi untuk menolong kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Maka Tuhan, Bapa yang baik, tolong kami menjadi pribadi yang lebih bagus ke depannya, lebih baik ke depannya, lebih paham kebenaran, dan mampukan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Berkati semua gerejamu Tuhan, sehingga punya perspektif yang benar tentang bagaimana melayani Tuhan yang sejati, yang benar itu.
Mampukan kami agar mengerti dan bisa bekerja sama satu dengan lainnya, sehingga ladang yang sudah menguning ini benar-benar dituai bersama-sama demi hormat dan kemuliaan nama Bapa. Dan juga berkati Indonesia, agar Indonesia terus dalam damai sejahteranya Tuhan. Ingatlah Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, di mana kami mengenapi janji bahwa di mana ada orang benar, tanah bumi yang dipijak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dan kami imani sungguh, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan diberkati Tuhan, karena keberadaan kami, anak-anak-Mu di Indonesia ini. Berkati The Way, dalam kasih Tuhan, semua yang dirindukan, semua yang dibutuhkan, semua yang akan dilakukan lewat apapun Tuhan, Tuhan pakai pelayanan kami ini sehingga bisa berdampak bagi banyak orang. Setiap hari kami melayani Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu juga yang sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh lewat pelayanan digital ini. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang cukupkan tepat pada waktunya. Dan pakai juga mimbar The Way untuk terus menyuarakan kebenaran Tuhan. Segala hal yang menyesatkan, segala hal yang bukan berasal dari surga, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kami terus berani memperkatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Biarlah komitmen kami untuk terus menyenangkan telinga Tuhan daripada telinga manusia bisa terus kami kerjakan sampai akhirnya. Dan di atas segala-galanya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati semua yang sudah mendukung kami dalam persembahan mereka kepada Tuhan lewat The Way. Biarlah apa yang mereka lakukan itu juga menyenangkan Tuhan dan memberkati hidup mereka berlimpah-limpah lagi ke depannya. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami akan istirahat malam, berkati agar kami dalam berkat Tuhan, tidur kami nanti diberkati Tuhan. Esok pagi kami boleh bangun, sehingga ketika kami sudah beribadah kepada Tuhan di hari pertama di minggu ini, di hari Minggu malam ini, maka sepanjang minggu yang akan kami lewati dari Senin sampai Sabtu, kami akan diberkati Tuhan luar biasa, dan akan jadi berkat bagi banyak orang, dan terutama hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Sekali lagi Bapa, terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat firman-Mu yang menghidupkan kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, Kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Yehova dengan luar biasa, berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus. Diberkati kita jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang dikerjakan kita, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati, dan berkat yang kau bawa pulang ke rumah berkat dari Tuhan sehingga seisi rumahmu bisa menikmati hidup di bumi seperti di surga. Saat ini, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah persekutuan yang manis mesra intim dengan Roh Kudus yang selalu menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai minggu malam ini sampai nanti Maranatha, sampai kita semua nanti dijemput di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu kalau diberkati, bisa dibantu di-share ya ibadah kita ini kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang juga yang boleh diberkati. Dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, dengan like, dan juga kasih komentar, kasih saran. Kalau Bapak Ibu digerakkan Roh Kudus untuk memberikan saran, berikanlah saran. Kami siap dan terbuka senantiasa untuk menerima masukan, saran, kritik dari saudara. Sebab kami mempercayai manusia menajamkan sesamanya, sedangkan besi menajamkan besi. Kami akan semakin tajam kalau ditajamkan oleh saudara. Sampai jumpa di dalam pelayanan JKI The Way secara online. Ingat, setiap hari jam 5 sore, setiap hari 7 hari dalam seminggu, kami ada melayani buat saudara. Ada rekan-rekan pelayan Tuhan yang juga bersama dengan saya melayani. Dan seluruh program ini free, kecuali Bapak Ibu mau mendapatkan pengajaran akhir zaman dan juga sekolah Alkitab. Itu memang berbayar, tapi kami bukan tujuannya nyari uang, karena berbayar pun murah sekali. Kalau yang pengajaran akhir zaman itu cuma nggak sampai 20.000 per bulan, sedangkan yang sekolah Alkitab itu nggak sampai 50.000 per bulan. Ya, boleh dicek lah sekolah Alkitab mana yang biayanya 50.000 per bulan. Kayaknya nggak ada gitu ya. Dan saya mengajar 2 kali dalam seminggu untuk sekolah Alkitab setiap Jumat dan Sabtu jam 7 malam. Dan pengajarannya itu lagi pengajaran tentang membahas teologi sistematika, khususnya pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus. Sampai jumpa, terus dukung pelayanan kami dalam doa, dan God bless you. Haleluya.